Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allifu wasyarihu rahimahumallah wa nafa'anallahu bi'ulumihim fit daraini amin. Warwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam man sabarat ala su'i khuluqi zawjiha a'taha Allahu minal ajri mithla tawabi Asiyata imra'ata fir'auna. Waman utawi saparing wong iku sabarot sabar sapa man ala su'i khuluqi zaujiha ing atase olone akhlake bojone imro'ah aqtaha mongko paring ing imro'ah sapa Allahu Allah minal ajri saking ganjaran mithla thawabi Asiyata ing sepadane ganjarane Siti Asiyah imro'ati Fir'auna bojone Fir'aun. Jadi orang yang sabar atas jeleknya tingkah lakunya suaminya, maka Allah akan berikan pahala sebesar pahala yang diberikan kepada Asiyah, yaitu istrinya Fir'aun. Jadi diberikan kepada Asiyah, istrinya Fir'aun. Asiyah istrinya Fir'aun adalah bintu Muzahim, putrinya Muzahim. Nah, ketika Nabi Musa mengalahkan para tukang sihirnya Fir'aun, ini ceritanya Asiyah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, karena waktu itu antara Nabi Musa alaihissalam dengan para tukang sihir itu mempersilahkan kepada tukang sihir untuk melakukan sihir itu lebih dahulu. Jadi lebih dahulu akhirnya tukang sihir itu bersedia untuk menunjukkan kebolehannya menjadikan tampar-tampar atau tambang-tambang yang dimiliki atau tali-tali yang dimiliki untuk dilemparkan menjadi ular. Jadi ya lumayan besar-besar, panjang, banyak sekali, karena jumlahnya tukang sihir itu juga banyak. Nah, setelah itu Nabi Musa hanya satu tongkat saja menjelma, dilemparkan menjelma menjadi ular yang besar, yang ularnya Nabi Musa itu melahap ular-ular tukang sihir yang lainnya. Dan itu tidak pernah ditemukan sepanjang zaman sampai hari itu. Sampai hari itu. Jadi semua ular yang dikeluarkan oleh tukang sihir tadi dimakan atau dilahap oleh tongkatnya Nabi Musa yang sudah menjadi ular yang sangat besar sekali. Nah, itu melihat seperti itu, Asiyah ini heran, itu tidak seperti biasanya, dan itu bukan sihir sepertinya, itu kayaknya mujizat. Asiyah meyakini itu, dan kemudian Asiyah beriman kepada Nabiullah Musa alaihissalam, sehingga mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Nah, beriman Asiyah. Kemudian keimanannya falamma tabayyana li Fir'auna imanuha, ketika keimanan Asiyah ini jelas atau diketahui oleh Fir'aun, maka Asiyah dihukum oleh Fir'aun. Bagaimana hukumannya? Fir'aun menyuruh bala tentaranya taqalida liyadaiha walijlaiha arba'ata autadin fil ard wasabbahaha fiha kulla utwin bihablin
wa ja'alaha fi muqabalati syamsi ila akhirih. Bagaimana hukuman Asiyah? Para bala tentaranya Fir'aun membuat patokan untuk kedua tangannya dan untuk kedua kakinya, membuat patokan. Kemudian dibentangkan, ya, tali dibentangkan, ya, tubuhnya Asiyah dibentangkan dengan tali di 4 patokan itu tadi. Jadi kakinya yang satu di patokan yang satu, kakinya yang satunya yang di patokan yang satunya lagi, tangannya yang kanan di patokan yang kanan, tangannya yang kiri di patokan yang kiri. Semua anggota tubuhnya diikat dengan tali, kemudian dihadapkan ke matahari. Jadi bisa kita bayangkan, jadi patokan. Kakinya di patokan yang bawah kanan kiri, tangannya di patokan yang atas kanan kiri, dipetenteng dengan menghadap ke matahari. Matahari tepat ada di atas, jadi waktu yang sangat panas sekali. Jadi muqabalatas syamsi, jadi menghadap matahari. Ketika selesai, faida insarafu anha adallat hal malaikah. Ketika para tentara itu pergi atau selesai, selesai metenteng di wau, ya, maka malaikat menolong Asiyah, diberi naungan. Adallat, ya, adallat hal malaikah. Jadi Siti Asiyah diberi naungan oleh malaikat atas izin Allah. Jadi boten kepanasan, masih menghadap matahari, tidak kepanasan. Kemudian Fir'aun menyuruh bala tentaranya untuk mengambil di sakhratin azimatin ditulqa alaiha, untuk dilemparkan ke atas Asiyah. Jadi disuruh mengangkat batu yang besar sekali supaya dilemparkan kepada Asiyah. Maka ketika tentara itu, ya, bala tentaranya Fir'aun mendekati Asiyah dengan membawa batu yang sangat besar, di saat itu sebelum dilemparkan, Asiyah berdoa kepada Allah, qalat Rabbi bani li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku di sisimu rumah di dalam surga. Maka saat itu fa'absarat al-baita mim marmatin baydoa fantaza'at ruhuha. Maka setelah melihat rumah yang dibangunkan oleh Allah, jadi seketika disiapkan rumah di dalam surga oleh Allah yang terbuat dari batu marmer, batu yang sangat mahal, ya, sekelas mutiara yang berwarna putih. Pada saat itulah rohnya dicabut oleh malaikat Israel. Nah, setelah tidak ada nyawanya, setelah rohnya dicabut oleh malaikat Israel, otomatis tubuh yang sudah diikat dipetenteng itu tadi, tidak ada rohnya, otomatis sudah mati. Jasad itu sudah mati. Maka rasa apapun tidak akan terasa. Saat itulah faulqiyat as-sahra, ya, as-sahra ala jasadin la ruha fihi. Pada saat itu batu yang besar tadi dilemparkan oleh tentaranya Fir'aun ke atas tubuhnya Asiyah yang sudah mati, sehingga kesimpulannya tidak merasakan mati. Di saat dipanaskan, dihadapkan ke matahari, diberi naungan oleh malaikat, maka tidak merasakan sedikit pun panasnya matahari. Ketika mau dilempar dengan batu yang besar, ruhnya diambil dulu oleh Allah dengan tujuan untuk menolong, menampakkan rahmatnya Allah, belas kasihannya Allah kepada Asiyah, supaya tidak merasakan sakitnya dihantam atau dilempari dengan batu yang besar. Itu rahmat Allah yang luar biasa, ya. Nah, itulah ujian, ya,
ujian yang sangat dahsyat bagi Ibu Asia. Jadi bagi Ibu Asia, bayangkan kalau kita diuji oleh Allah seperti itu, mempertahankan keimanan kita, luar biasa. Tetapi demi kecintaannya kepada Allah, demi keimanannya yang luar biasa, mengalahkan segalanya, sehingga apapun yang diberikan oleh Allah, cobaan itu sekeras apapun, sebesar apapun, sesakit apapun, tidak dirasakan sama sekali, maka pahalanya langsung diberikan, yaitu berupa rumah di surga bagi Ibu Asia imra'atu Fir'aun. Nah, niki kula jenengan nggih ngoten, apabila diberi ujian apapun, sabar, insya Allah, ya, insya Allah akan dibalas. Kalau tidak di dunia langsung, otomatis di akhirat. Kalau ini kan tidak di dunia langsung, di akhirat. Cuma dua pertolongan yang luar biasa tadi, di hijab atau dialing-alingi dengan naungan untuk tidak kena matahari, sinar matahari. Yang kedua, untuk tidak merasakan sakit pada saat dilempari dengan batu yang besar. Itu termasuk karomah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah di dunia. Nah, dan makanya sampean iki sabar nang bojone, disuruh niki ya ditekankan lagi. Kenapa? Karena perempuan itu kebanyakan gak kuat. Kebanyakan gak kuat. Seperti kemarin yang kita terangkan, bagaimana istrinya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang banyak mulutnya, banyak omongnya, bahkan mencaci maki habis. Ya, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau tidak menjawab sedikit pun, dikarenakan ingat istriku ini yang mencucikan pakaianku dan anak-anakku, yang memasakkan aku dan anak-anakku, yang menyetrikakan bajuku dan baju anak-anakku, dan lain sebagainya. Karena itu bukan kewajiban mereka, yang termasuk menyusui anak-anakku misalnya, itu juga bukan kewajiban istriku. Maka apapun yang dilakukan, banyak omong atau mencaci maki aku ingat itu semua, sehingga aku menahan nafsuku untuk tidak menjawab sepatah pun dan tetap mengasihi sayangi kepadanya. Nah, itu lah jenengan wong wedok sing sabar, ya opo ae tingkah lakune bojone meneng, dengan artian tidak diam 1000 bahasa. Ada kewajiban juga di situ antar manusia. Sebetulnya yang wajib mendidik adalah seorang suami, mendidik akhlaknya, mendidik bagaimana ibadahnya, mendidik bagaimana cara toharohnya, bagaimana cara melayani suaminya, cara berakhlak dengan orang tuanya, dengan mertuanya, dengan dirinya, dan dengan siapapun yang ada di sekitarnya. Itu kewajiban suami yang mendidiknya, dan yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah adalah suaminya. Nah, itu juga menjadi kewajiban individu dari setiap orang, termasuk istri kepada suami. Cuma kewajibannya tidak seperti kewajiban seorang suami kepada istri. Ya, jadi kalau kewajiban seorang suami kepada istri, memang wajibnya itu wajib ain. Wajib ain. Kalau istri, wajibnya itu dikarenakan melihat kemungkaran. Ya. Jadi melihat kemungkaran, falyughayyirhu, ya, maka ubahlah kemungkaran itu. Ya. Ketika mampu, biadik, rubahlah dengan tanganmu. Maksudnya tangan ini kekuasaannya. Kalau menjadi seorang presiden, diubah dengan kekuasaannya. Kalau menjadi seorang gubernur, seorang bupati, seorang camat, seorang lurah atau kepala desa, seorang kepala warga, rukun warga, seorang kepala rukun tetangga, seorang kepala keluarga, itu punya kewajiban masing-masing, ya, punya kewajiban masing-masing untuk menggunakan kekuasaannya. Biadik, fa'ilam yastati fabilisani, ya, fabilisani, ya, biadik, fa'ilam yastati fabilisani. Kalau tidak mampu dengan kekuasaannya atau kekuatannya, maka dengan lisannya. Fa'ilam yastati, nah,
lek nuturi, ngomongi, nasihati, memberikan saran, ndak mampu, ndak berani, takut, macam-macam, malu dan sebagainya, fa'ilam yastati fabi qalbi dzalika aful iman, maka menggunakan apa? Doa di dalam hatinya. Jadi kita doakan ya mereka itu, meskipun mereka tidak tahu, kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan apa? Diberikan hidayah oleh Allah, diingatkan oleh Allah, mati nanti dalam keadaan sudah tobat. Itu caranya. Dan doa itulah ya, doa itulah mendoakan, atau kita tidak setuju dengan kemungkaran itu, karena tidak setuju kita ungkapkan dengan doa juga, yaitu dengan doa mudah-mudahan bertobat. Dzalika aful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Nah, seorang istri bagaimana? Ya harus paling tidak memberanikan diri, bukan menasehati, mengingatkan. Ya, mengingatkan. Jadi mengingatkan, dilihat ciri-ciri suaminya bagaimana, yang disenangi apa. Lo dewe sing disenangi apa? Sampean semerap ya. Semerap. Sing cilik karo durung wayahe ya. Jadi harus tahu ciri-ciri suaminya. Terus kapan, di mana. Begitu kalau mengingatkan. Tidak hanya cukup satu kali, berkali-kali sampai tobat. Kalau tidak tobat urusannya, karena semuanya itu adalah Allah yang menjadikan orang ini mendapatkan hidayah, yang menjadikan orang ini tobat kepada Allah adalah Allah sendiri. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi may yasha. Ini Rasulullah diingatkan. Ya, Rasulullah itu kalau menurut hakikatnya Rasulullah itu kan sudah luar biasa doanya. Ya, doanya atau apa ya yang diinginkan insya Allah pasti diijabah oleh Allah. Dalam hal untuk memberikan hidayah, dalam hal untuk menjadikan orang itu bertaubat, itu diingatkan oleh Allah. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi may yasha. Kamu Muhammad, kata Allah, tidak ada kekuasaan, tidak ada kemampuan untuk menjadikan orang ini menjadi orang yang mendapatkan hidayah, masuk Islam, atau menjadikan orang yang perbuatannya itu mungkar dan keji menjadi orang yang solih, perbuatannya yang bagus. Tidak kuasa. Tugasmu adalah basyira wa nadhira, menyampaikan kabar kegembiraan, kabar bahagia tentang nikmat-nikmat surga, dan memberikan peringatan tentang azab di neraka. Itu tugas Nabi Muhammad SAW, dan kita sebagai paling hendak itu istilah pengikut beliau, paling tidak ikut meneruskan bagaimana kita menyampaikan ayat-ayat dari beliau, ya meskipun baliwani walau ayat, sampaikan yang dari saya. Jadi kalian umat-umatku sampaikan yang dari saya meskipun hanya satu ayat. Ya, jenengan ngerti dan Riki misalnya mengaji tentang ayat-ayat Quran atau tafsirul Quran bil hadis, ya, dengan hadis-hadis yang menafsiri ayat-ayat Quran, atau takwil Al-Quran atau takwil hadis dan sebagainya, itu kita pelajari, kita pahami, selanjutnya diamalkan, selanjutnya disampaikan kepada orang lain. Nah itu ya, kalau seperti itu maka insya Allah namanya ilmu yang barokah. Nah, ilmu yang barokah. Jadi sekali lagi, kalau ingin mendapatkan pahala yang banyak, harus kuncinya apa? Bersabar. Ya, bersabar. Itu harus ya. Ya, kalau doa yang mustajabah insya Allah setelah sholat wajib. Dan yang paling mustajabah lagi, lebih landep ya, lebih tajam lagi ya di malam hari setelah sholat tahajud, ya bangun tidur ya 2 rakaat, 2 rakaat lagi, 2 rakaat. Minimal kalau dalam taraf belajar 2 rakaat. Sholat itu luar biasa. Tanha anil faksya'i wal munkar. Kalau ada orang mengatakan aku gak sholat dhisik sik kotor, aku gak sholat dhisik sik durung tobat, wayai tobat, itu orang-orang sombong itu. Dengan cara sholat ini, meskipun awalnya perbuatannya itu masih jelek, ya masih banyak yang mungkar, banyak yang keji, belum bisa menghindari dosa,
itu minimal sudah tidak berdosa di hadapan Allah karena sudah melakukan kewajiban. Dan ini kalau terus dilakukan, akhirnya efek positifnya, dampak positifnya ke jiwanya, ke hatinya itu nampak sekali, akar tenang. Ya sholat ini, tidak ada ceritanya orang itu langsung baik kemudian sholat, enggak. Awalnya itu dari sholat paling tidak itu. Sholat ini, wong ini yang mengatakan Allah. Jadi tujuan Allah menyuruh hambanya sholat itu bukan semata-mata agar menyembah Allah, enggak. Allah tidak kita sembah pun kemuliaannya, keluhurannya, kebesarannya, kehebatannya, kekuasaannya tetap di genggamannya, tidak kurang sedikit pun. Manusia sedunia ini berkumpul di suatu bukit yang rata, misalnya berbuat dosa semaunya wis, seperti kumpul kebo misalnya, pokoknya paling elek apa perbuatan di dunia ini dilakukan oleh seluruh manusia di dunia, maka tidak kurang setitik, ya setitik, bukan setetes. Kalau setetes mending agak banyak, setitik pun, ya setitik pun kekuasaan Allah tidak berkurang. Begitu juga andai kata seluruh manusia ini berkumpul di suatu bukit yang atasnya itu rata, kemudian dengan pikiran yang satu mengesahkan Allah, menyembah Allah, tidak ada yang berbuat syirik, tidak ada yang berbuat kufur, mungkar, apalagi tidak ada yang durhaka kepada Allah. Ini pun setitik pun tidak bisa mengangkat atau menambah derajatnya Allah, kekuasaan tidak bisa, tidak ngefek. Jadi tidak ngefek. Allah menyuruh kita untuk sholat ini, di samping untuk menyembah Allah, bukti ketaatan kita, bukti kebaktian kita, bukti pengabdian kita kepada Allah, itu sholat. Ya, dirikanlah sholat lidzikri, untuk mengingat aku. Dari nyata tingkat dzikir yang paling tinggi, tingkat ingat yang paling tinggi kepada Allah tidak ada lain, adalah sholat. Itu. Jadi kita mengabdi itu ya melalui sholat, itu yang paling utama. Dan tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita ini mampu. Jadi tidak ujuk-ujuk mampu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, enggak. Ada wasilahnya. Jadi ada wasilahnya apa? Perantaranya adalah sholat. Dan ini memang tujuan Allah untuk menjadikan kita ini menjadi orang yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil faksha iwal mungkar. Kunci sholat ini, kunci segala-galanya. Kita menjadi orang baik, menjadi orang dermawan, menjadi orang yang akhlaknya bagus, menjadi orang yang jujur tanpa pamrih, menjadi orang yang tidak riak, tidak sum'ah. Riak itu ingin dilihat orang lain, sum'ah itu ingin termasyhur, tersohor amal kebaikannya. Yang tidak ingin seperti itu, kuncinya adalah berangkatnya dari sholat. Allah menyuruh apapun itu ada tujuannya, termasuk ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah ini orang-orang yang beriman yang disuruh oleh Allah, bukan sembarangan. Ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhalladzina aslamu, bukan orang-orang yang Islam saja yang diseru oleh Allah. Ini hanya orang yang beriman, karena puasa itu berat. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Kita bisa mencapai tingkat takwa itu dengan wasilah berpuasa. Jadi ada tujuannya. Nah itu sholat tadi ya, tujuannya itu tadi. Maka kita melatih diri kita, yaitu tadi melalui sholat. Nah kita kepada suami yang masih belum taat kepada Allah, yang masih banyak melakukan kemungkaran, yang nomor satu, giringlah dari melakukan sholat. Nah itu turunnya ya didungakno terus, ya didungakno terus. Sampai kapan ya? Sampai ngelakoni sholat didungakno sopo ae. Didungakno, ambil nangis nang Gusti Allah. Lho kok nangis? Blonjone kurang Gusti. Ya, blonjone kurang dungakno sing ngono kok ngoten. Nah, niku nggih. Jadi sekali lagi itu diantara
yang harus dilakukan oleh seorang istri, harus bersabar. Ini ada cerita ya. Jadi ada cerita ini untuk orang laki-laki yang sabar dengan apa? Kecerewetan istrinya. Nah, ini kecerewetan istrinya. Karena libat di solihin aku solih yazuru kulla sanatin marratan faja'a marratan li ziyaratih fataqabahu faqalat zaujatuhu man hada faqala akhu zaujatik akhu zaujika fillah ja'a li ziyaratihi faqalat dhaba yahtabibu la raddahu Allahu wa balaghat fi sabbihi wa balaghat fi sabbihi fa bainama huwa kadzalika wa idza bi akhihi qad hamalal asatu husmata hatabin wa huwa muqbilu bih thumma anzalal hataba an dhahril asad ila akhiri. Nah, ada sebagian orang soleh yang saling bersahabat, yang saling berteman. Salah satu teman ini setiap tahun menziarahi. Lah, pada saat menziarahi temannya ini, ya, setelah ada di hadapan rumahnya, mengetuk pintunya. Kemudian ada suara dari dalam rumahnya, yaitu istrinya, istri temannya yang diziarahi. Istrinya itu, perempuan itu bertanya, man hada, sinten niki? Jawabe wong sing ziarah niku wau, sing nyambangi koncone, kula koncone bojo sampean, Mbak. Misale fillah, dulur krana Allah, sak perlu teko nyambangi bojo sampean. Terus sing wedok niki jawab, bojo kula pergi utawi budal pados kayu. Muga-muga mawon gak dibalekno mulih, gak diulihno kali Gusti Allah lho. Dungane elek. Muga-muga mawon mboten mulih. Berarti oleh wabalagot fi sabbihi. Jadi oleh ngenyek niku mencaci maki mencela itu wis lebih-lebih gak karu-karuan. Sampai gak mari-mari oleh ngomong, sampai sing lanang niku wau teko, sing golek kayu niku wau. Bojone sing golek kayu teko. Terus koncone sing nyambangi ningali bojone wong wedok niku ndugi, nggih, ndugi pados kajeng lho. Tiang jaler sing golek kayu niku ana ning ngarepe, ndek mburine niki enten macan sing ngemot kayu sak bongkok. Kayune tiang niki wau. Nah, mari ngoten anu ya, wis ngerahapi uluk salam ten gone tamune niku wau, mari ngoten dirahapi dengan mlebet, mari ngoten diparingi nedha. Mari ngoten mantun nedha, tamune niki pamit, ngoten ya. Pamit. Mari ngoten wangsul enten di pertengahan jalan niki ala ghayatil wansarafa ala ghayatil ujbi. Heran, nemen herane lho. Mangko iku mangko sing lanang kok cik sabari, masih sing wedok koyo ngono ya mau meneng ae. Terus sing aku heran maneh, koncoku mulih teko golek kayu iki mangko dek ana ndek ngarep, kayune gak digawa dhewe, digawakno macan ndek ngene gegere macan. Terus mari ngono kayune didono ambek koncoku, terus koncone macane niku wau dikongkon mulih. Jadi dikongkon mulih wis bali dan barakallahu fik, muga-muga barokah umurmu nang gone macan niku wau. Mari ngoten pun setahun malih mriku malih ya, mriku malih nyambangi malih terus notok lawang ya, notok lawang ya, nopo boleh notok lawang niku tuk tuk tuk, nopo tok tok tok, nopo tik tik tik, kayak ting 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 tong 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 tung 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 tamu niki wau ndugi malih tahun depannya mengetuk pintu. Mari ngoten len jawaban dugi lebet seorang perempuan. Tanglet, man hadza sinten jenengan? Qala aku zaujika jaa yazuru
aku koncone bojo sampean, sak perlu nyambangi bojo sampean. Nah, tiang estri niki dugi jero qalat marhaban wa balagat fitana'i alaih wa ala zaujiha. Nah, niki. Jadi jawab tokon jero ya kanthi jawaban sing sopan, sing enak, terus isine nopo ngelem-ngelem bojone. Jadi ngelem-ngelem bojone, nggih bojone dilem, oh bojo kula niku sabar, ngeten-ngeten wis pokoke neriman, Mas yo gak ora dangno nggih jaluk didangno. Kaya luwe ya nggih. Tapi tiang istri niki wae mboten tidak memasukkan, kan memang tidak boleh. Di saat tidak ada suami di dalam rumah, tidak boleh seorang istri memasukkan orang lain yang bukan mahramnya tanpa izin suaminya. Tidak boleh, siapapun tamunya, meskipun seorang presiden tidak boleh. Saking pentingnya wong wedok niku taat nang wong lanang. Dia tetap ada di balik pintu ngomongnya itu. Jadi bicaranya ada di balik pintu, ngelem-ngelem sing lanang. Ngoten ya. Terus mari ngoten, ya napa? Ginteni, mari ngoten mboten suwe sing lanang ndugi dengan membawa sebongkak ya sebongkok kayu niku dipikul tenggone gegere niki. Mari ngoten kayu didono, tamu ini tadi yang tahun lalu datang kemudian datang lagi niki dipinarakno, dilebetaken, dirahapi, mari ngoten diparingi nedha. Nah, ketika mau pulang si tamu ini bertanya kepada saudaranya yang di ziarahi, yang disambangi tadi. Loh, biyen ambek saiki kok ado temen kan? Saiki bojo sampean anu rupane cek apike. Terus sing paling heran maneh, saiki kok kayune sampean tenggolok dhewe, biyen kan digawa macan. Akhirnya sing jalan niki jawab, ya sing tiang golek kayu niki lho bojone wong sing wedok loro niki wae ya. Sing dhisik sing nyocot, sing niki sabar. Ngene lho, dulur. Bojoku sing biyen niku sing ruwame tok niku wis ya. Wis lek ngomong siji dadi 10, 10 dadi 100, wis pokoke wis wah wes ya opo lah pokoke ngono iku ya wis cocot ngoten ya. Aku sabar Mas yo apa aku sabar. Iku wis mati. Nah, krono sabarku iku mangko Gusti Allah nolong aku, ngekeki kemuliaan aku gak oleh soro-soro. Boleh golek kayu kan soro. Nah, kayuku dimotno nang ngene harimau utawa macan niku mang. Ngono lho, iku bendina aku golek kayu koyo ngono iku, gak tau nggo melok nggawa wis. Nah terus iki bojoku sing nyar gantine iki solihah. Ya solihah apik temen. Suwabar ya neriman nang aku wis pokoke ngladeni aku wis gak kurang-kurang wis lebih-lebih. Lah kemuliaanku sing ditulung Gusti Allah rupa macan iku mangko wis dicoplok, wis dipegat ambek Gusti Allah, macan iku mang karo aku. Akhire kayu iku lek aku golek kayu tak gawa dhewe. Nah iku. Maka ini kita pelajari tentang bagaimana imbalan dari Allah bagi perempuan atau istri-istri yang sabar, diberikan pahala seperti pahalanya Ibu Asiyah, istrinya Fir'aun. Dan kalau orang perempuan itu sabar, ya, itu pahalanya. Sebaliknya, kalau orang laki-laki yang sabar akan jeleknya akhlak istrinya, maka akan diberi kemuliaan yang luar biasa. Apa yang diberikan? Yaitu pahala seperti pahalanya Nabiullah Ayub yang luar biasa. Jadi harta bendanya dihabiskan, anak-anaknya dihabiskan, jasadnya atau tubuhnya dirusak oleh Allah sedemikian rupa, ya dipesen, ya di iblis diberi izin oleh Allah, diberi kemampuan untuk mengganggu, memberi balak kepada Nabi Ayub itu tadi. Jadi habis rumahnya, digulingkan untuk membunuh anak-anaknya tadi. Semua harta bendanya anaknya dihabiskan, bahkan semua manusia menjauhinya kecuali istrinya. Berkat kesabarannya. Jadi didatangi oleh iblis ini muji Gusti Allah. Alhamdulillah, astagfirullah, ya.
Jadi suatu ngoten niku nggih, subhanallah macam-macam. Nah, akhirnya berkat kesabarannya maka diganti semua. Anaknya diberikan anak yang lebih baik, lebih banyak, diberikan harta yang lebih banyak, yang lebih baik-baik. Kemudian rumahnya dibangun bak istana, dan kemudian tubuhnya dipulihkan kembali lebih baik dari sebelumnya, lebih sehat dari sebelumnya. Itulah berkat kesabaran orang laki-laki atas jeleknya istri atas jeleknya apa? Suami. Yang itu tadi Nabi Ayub atas jeleknya istrinya. Nah, itu ya. Allah alam bisawab.